Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan pembelajaran yang lalu. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik ya. Alhamdulillah. Baiklah, untuk melanjutkan pembelajaran yang lalu, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, mari kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Kita lanjutkan menuju pembelajaran yang ketiga. Wawancara. Ini ada Dayu, Lani, dan Benny. Lani berkata, aku malas, badanku lemas, bagaimana kalau wawancaranya nanti sore aja? Kemudian Dayu berkata, saat malas, tak bersemangat, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Nah, benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Nah, ya itu. Hari itu Dayu dan teman-temannya itu akan melakukan wawancara. Dayu, Edu, dan Lani ya sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edu akan menghampiri Lani terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Dayu, Edu, dan Lani berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Nah, itu mereka bertiga menggunakan sepeda ya. Nah, Dayu, Edu, dan Lani sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sendal kesehatan. Nah, itu gambaran mereka yang sedang melakukan wawancara. Ada si Lani yang mencatat hasil wawancara, ada Dayu yang bertugas sebagai pewawancara yang menanyai, dan juga si Benny yang mendokumentasikan. Ayo membaca. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lani membuat kesimpulan. Nah, berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lani. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut dimulai dari daerah sekitar tempat tinggalnya Pak Damar. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Tahu reboisasi? Ya, penanaman kembali, berarti ketok ditanduri ya. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul, dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya pohon dapat ditebang lagi dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggal Pak Damar sendiri. Sebelumnya mereka diberi dulu pelatihan ya oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar itu telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat, semakin banyak. Jadi mereka difungsikan sebagai mitra kerja agar dapat berjalan seiringan, saling menguntungkan. Ayo membaca. Pantun dan ciri-cirinya. Kembali lagi kita ke pantun ya. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, pantun bersajak A B A B. Ya, yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, 2 baris pertama ya. Yang pertama itu disebut dengan sampiran. Dan pertama kedua ya, dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Yang 3 dan 4. Dan jangan lupakan lagi ciri yang selanjutnya adalah rima akhir baris pertama sama dengan rima akhir baris ketiga. Rima akhir baris kedua sama dengan rima
akhir baris keempat. Contohnya berikut. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti tagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Itu adalah contoh dari pantunnya. Musyawarah untuk mufakat. Perhatikan si gambarnya itu. Ada Dayu yang menata alas meja, tapak meja. Di situ teruskan apa itu? Ya, pemilihan ketua RW. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW rukun warga. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan pemilihan, dan Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Nah, panitianya siapa? Juga warga di sekitaran lingkungan RW-nya si Dayu. Jadi Dayu juga ikut andil dengan cara membantu. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga dengan warga rumah salah satu warga. Biasanya seperti itu ya. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Jadi cuma hadir aja, tapi juga mengamati bagaimana proses pemilihan ketua RW yang ada di lingkungan rumah Dayu. Nah, sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, kepala desa, dan sebagainya ya. Dan kita pun harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, kepala desa, dan lain-lainnya. Nah, pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun, ya jika tidak dapat tercapai mufakat, nah, maka dapat dilakukan dengan namanya voting. Apa itu voting? Iya, voting itu pemilihan atau pemungutan suara terbanyak dan diakui. Refleksi. Apa yang sudah aku pahami pada pembelajaran kali ini? Pada pembelajaran kali ini kita sedikit membahas tentang wawancara yang dilakukan oleh si Dayu, Lani, dan Edo tentang siapa tadi narasumbernya? Pak Damar sebagai pengusaha sandal. Iya, sandal peredaran darah dia. Yang kedua, pantun dan ciri-cirinya. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang musyawarah untuk mufakat. Jadi contohkan tentang pemilihan ketua RW yang ada di lingkungannya Dayu. Baiklah, kalian bisa belajar untuk mengerjakan LKS kalian pada pembelajaran 3. Pada halaman 49, tidak usah dikumpulkan lagi ya. Jangan lupa kritik, saran, dan masukannya agar bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran kedepannya. Sekian di pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga, dan juga senantiasa berdoa. Tapi jangan lupa juga kalian harus selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga benar-benar dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Sekian dulu, jumpa lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.